pengangkatan gubernur-gubernur ini juga satu sinyal bahwa memang demokrasi kita udah hancur lah. Gubernur-gubernur akan diangkat oleh presiden melalui menteri dalam negeri tanpa ada legitimasi, dan itu bisa 2,5 tahun. Itu artinya gubernur tidak perlu mempertanggungjawabkan kebijakannya pada publik, pada konstituen. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda di channel Anda ini. Bincang-bincang kali ini adalah persoalan PLT beberapa gubernur yang ditunda pilkadanya. Nah, ini menarik sekali kita bicarakan, kita diskusikan. Karena persoalan pertama adalah soal siapa sebenarnya yang ditunjuk sebagai PLT gubernur itu. Dan yang kedua persoalan ketatanegaraan. Apakah benar undang-undang yang memberikan otoritas kepada presiden ya yang dilaksanakan oleh Mendagri menunjuk PLT seorang gubernur? Nah, ini hal yang sangat menarik sekali. Baik, jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah seperti pendapat beberapa pengamat seperti Rocky Gerung. Tadi disebutkan bahwa ini persoalan PLT ini yang pertama alasan penunjukan PLT itu karena pilgubnya ditunda. Pada waktu itu alasannya adalah soal pandemik ya, sehingga takut ini tidak terlaksana dengan baik, ditundalah ya, kemudian ditunjuk PLT sampai pada tahun 2024. Nah, alasan ini sudah tidak relevan lagi seiring dengan telah melandainya pandemik COVID-19 ini. Bahkan di beberapa kebijakan ya, Jokowi sudah mengizinkan untuk tidak menggunakan masker ya, kemudian juga PPKM akan segera ditinjau kembali. Jadi saya kira sekali lagi ini yang pertama tidak relevan lagi. Dan daripada kemudian menunda sampai 2024, saya kira secepatnya pilgub bisa dilaksanakan. Karena kita terbiasa dengan cara-cara gerusa-gerusu itu. Yang kedua, siapa sebenarnya yang ditunjuk oleh Mendagri PLT tadi? Tadi ada data dari Hari Suberno, Rocky Gerung, bahwa mereka yang ditunjuk adalah yaitu tadi teman-teman dekatnya atau apa quote and quote lah, kita ingin garis bawahi adalah mereka yang komitmen kepada politik pemerintahan rezim. Ini saya kira ada agenda tertentu. Saya kira kita paham semua ya. Jadi merosotnya demokrasi di dalam negeri juga seimbang dengan pudarnya profil Indonesia di fora internasional. Itu yang menyedihkan kita hari-hari. Ya, dan ini kemudian publik menyoroti, ya, media juga menyoroti soal 5 orang gubernur ini. Yang disoroti adalah Gubernur Bangka Belitung ya, Ridwan Jamaluddin, ini Dirjen Minerba ini yang dianggap sebagai orang dekat dari Pak Luhut Panjaitan. Sementara untuk Gubernur Papua Barat ini Paulus Waterpauw ini adalah teman satu angkatan Pak Tito di Akpol kan. Oke, lepas apapun justifikasinya, orang akan cepat dengan cepat menghubung-hubungkan ini persoalan nepotisme gitu. Ya, itu poin sebetulnya. Jadi alih-alih memperlihatkan demokrasi kendati tidak ada prosedur demokrasi, ini justru diperlihatkan tentang cronyism tadi itu. Jadi orang-orang yang sekitar kekuasaan aja yang nanti yang dari awal juga kita sudah duga akan menduduki pos-pos itu. Untuk apa? Ya untuk mengamankan kekuasaan Pak Jokowi. Apalagi ya untuk memastikan bahwa seluruh investasi dari yang disebut oligarki itu akan diamankan oleh gubernur baru yang sebenarnya proksi istana aja. Jadi nggak berubah. Cara investor asing juga melihat kalau begitu nggak ada gunanya masuk ke Indonesia karena akan terjadi semacam lipat-melipat regulasi itu. Nah, ini semua hal yang makin memastikan kita bahwa
membayangkan 2024 itu kayaknya mustahil tuh. Nah, yang kedua persoalan tata kelola pemerintahan. Saya mengajak Anda untuk merenungkan sendiri bahwa gubernur itu adalah, jadi pejabat publik itu dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan pilkada. Tugasnya adalah menetapkan kebijakan, menjabarkan visi misi yang ditawarkan kepada rakyat. Yang kemudian karena visi misi dan program itulah rakyat memilih. Dan pejabat karir itu dipilih dan direkrut berdasarkan profesi atau kompetensinya. Dan tugasnya adalah melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh pejabat politik. Melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh pejabat politik. Jadi di situ bedanya. Oleh karena itu yang mengerti bagaimana visi misi program kerja pejabat politik itu adalah pejabat, karena dialah yang merumuskan bagaimana program kerja itu bisa disusun, bisa direncanakan, dan bisa dilaksanakan sehingga berhasil. Jadi jangan keliru, memilih PLT itu bukan orang asing yang tiba-tiba datang di situ, terus mau apa yang dia kerjakan? Mau ngacak-ngacak? Inilah pertanyaan kita semua, bahwa undang-undang yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menunjuk PLT gubernur adalah tidak sesuai dengan good governance, ya. Dan rakyat memilih gubernur karena program-program kerjanya. Apa tugas gubernur? Membangun, melaksanakan program kerja yang ditawarkan, yang dijanjikan kepada publiknya pada waktu kampanye. Jadi itulah yang kemudian dikerjakan oleh gubernur. Siapa yang mengerjakan? Aparat yang ada di bawahnya, yang dipimpin oleh sekda dan kepala-kepala dinas. Jadi pelaksanaan teknis itu adalah dilakukan oleh sekretariat daerah dan kepala-kepala dinas yang berkaitan. Jadi gubernur itu menetapkan kebijakan, menetapkan polisi, ya, menyusun program kerjanya yang didasarkan kepada visi misi dan program kerja yang ditawarkan kepada rakyat, dan rakyat memilih itu. Kemudian dilaksanakan oleh aparat yang ada di bawah administrasinya, yaitu sekretariat daerah dan kepala-kepala dinas. Ini poin yang paling penting. Jadi yang paling tahu, yang paling mengerti program kerja, visi misi gubernur atau kepala daerah, ya, itu adalah sekda. Kenapa? Karena beliaulah yang melaksanakan semua kebijakan-kebijakan yang digariskan, ditetapkan oleh gubernur. Nah, ini kekeliruan pertama, gubernur adalah membawahi aparat pemerintah secara struktural, sehingga gubernur menjadi berkewenangan bisa memindahkan kepala dinas ini, mengangkat itu. Ini kekeliruan pertama. Sesungguhnya tidak boleh gubernur melakukan itu, karena dia itu adalah pejabat politik yang kerjanya 5 tahun sekali. Sedangkan ASN itu adalah pejabat karir, ya, yang kerjanya diatur oleh undang-undang. Jadi harusnya ada terpisah, tidak ada link yang nyambung dengan ASN yang ada di bawahnya dalam hal karir sistem, kecuali dalam hal program. Berkaitan dengan itu, ya, jadi penggantian gubernur yang sudah habis masa jabatannya oleh PLT-PLT yang ditunjuk oleh Mendagri adalah keliru total, keliru besar, dan totalitas salah. Karena yang mengerti melaksanakan visi misi program gubernur yang disetujui oleh rakyat, yang rakyat memilih karena program-program kerja itu adalah sekretaris daerah dan kepala dinas-dinas yang ada di bawah administrasinya. Nah, tiba-tiba ditunjuk PLT, ya, yang dari Kementerian Dalam Negeri atau dari mana datangnya, ada polisi, ada pejabat eselon 1 dan lain sebagainya, melaksanakan program kerja gubernur. Tahu apa? Mereka tidak mengerti apa-apa. Jadi yang mengerti sebenarnya adalah sekretariat daerah, Pasekda, dan aparat kepala dinasnya, suku dinasnya. Jadi dari aspek ideal yang paling tepat itu adalah sekretaris daerah sebagai pelaksana jabatan gubernur, ya, karena dia yang paling mengerti visi misi gubernur, karena dia sudah berjalan bekerja sama selama 5 tahun, ya. Tapi kemudian tiba-tiba datang orang baru, terus mau apa?
itu kan hanya akan menjadi bahan candaan, tertawaan dari aparat yang sudah bekerja selama 5 tahun dengan gubernur yang berhenti tadi. Nah, ini saya mengerti karena skala legitimasi mereka itu memang disahkan oleh undang-undang, tapi undang-undang itulah yang harus kita reform karena itu adalah keliru ya. Nah, lepas dari itu kita tetap ingin agar supaya kita mengasuh masyarakat sipil supaya terus tidak putus asa dalam memperjuangkan keadilan. Dan kemarin kalangan mahasiswa, buruh, dan ormas-ormas LSM kan bertemu di Cibubur dan masih dihalangi untuk melakukan pertemuan. Padahal di pertemuan justru untuk membaca situasi itu supaya ada wilayah yang bisa kita amankan kalau terjadi clash di tingkat elit. Di negara-negara maju, ada atau tidak ada pejabat politik, pemerintahan itu berjalan terus. Yaitu dipimpin, kalau di kementerian dipimpin oleh sekretaris jenderal, kalau di daerah dipimpin oleh sekretaris daerah, dan seterusnya. Jadi pejabat politik itu tidak memimpin pemerintahan secara birokrasi ya. Jadi tidak memimpin pemerintahan secara teknis. Dia adalah leader yang menetapkan berbagai macam kebijakan yang ia harus laksanakan karena berjanji kepada rakyat. Aparat pelaksananya adalah aparat pegawai negeri sipil ASN, aparatur negara sipil yang merupakan sebagai pejabat karir yang diatur kegiatan kerjanya berdasarkan undang-undang. Jadi sekali lagi ya, ini kekeliruan yang fundamental di negara kita, bahwa kalau tidak ada gubernur, tidak ada menteri, itu seolah-olah pemerintahan berhenti. Ya karena undang-undangnya seperti itu. Nah oleh karena itu ya, supaya kembali kita bisa melaksanakan pemerintahan yang ajeg ya, yang bermartabat, maka pejabat politik itu harus dibatasi kewenangan-kewenangannya. Jangan sampai intervensi kepada pejabat karir ya, terutama soal penunjukan pejabat, pengangkatan pejabat, dan lain sebagainya. Biarkan mereka itu tumbuh dan berkembang berdasarkan sistem dan mekanisme yang ada di lingkungan mereka, yang ada di lingkungan mereka. Kalau ada intervensi pejabat politik, maka itulah yang kemudian menjadi kacau balau sehingga semua aparat yang ada di bawahnya itu berorientasi melakukan kegiatan politik seperti yang dikehendaki oleh pejabat politik yang ada di atasnya. Nah saya kira ini sekali lagi ya, bahwa kita harus reform nih undang-undang yang seperti itu karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance ya, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.